Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar tentang menu-menu apa saja yang ada di dalam Microsoft Excel. Jadi langsung saja di dalam Microsoft Excel ini, kalau dari tampilannya, kalau kita sering menggunakan Microsoft Word ataupun mungkin Microsoft PowerPoint, maka tentu tidak akan asing dengan susunan daripada menu-menu yang ada ini, karena memang pembuatnya adalah sama, yaitu dari Microsoft, sehingga susunannya memang dibuat mirip, sehingga software apa saja yang digunakan itu pembelajarannya juga akan lebih cepat, ya. Jadi kalau kita sering menggunakan, akan langsung paham bagaimana cara menggunakannya. Ini biasanya yang beda di bagian belakang ini. Ada formula, ada data yang dikhususkan di Excel ini. Dan juga ada beberapa bagian-bagian yang ada di dalam Microsoft Excel ini. Yang pertama adalah ini. Ini adalah name bar. Jadi penamaan daripada yang kita klik di sini. Misalkan kita klik di sini, maka namanya adalah C2, diambil dari row dan kolomnya. Jadi kolom ke C, row kedua, makanya namanya C2. Ini adalah fungsi mana ini adalah isi asli daripada yang ada di dalam sel. Kalau yang namanya sel adalah satu kotak-kotak, ini adalah sel. Kalau kumpulan dari beberapa sel, ini namanya adalah range. Ya. Ini adalah tab. Terus kemudian di bagian bawah itu ada sheet. Ya. Ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam Microsoft Excel. Oke, di tab home ini sama seperti yang lainnya, ya. Susunannya sama. Word maupun PowerPoint juga dia punya susunan yang sama seperti ini. Jadi dimana di sini adalah digunakan untuk pengolahan teksnya, baik itu bisa gunakan copy, paste, fontnya, pengaturan font, pengaturan paragraf, pengaturan penulisan, dan lain sebagainya. Ada beberapa penambahan-penambahan yang lain, yaitu bentuk yang style ini, insert, update, insert, delete, yaitu khusus untuk penggunaan tabel, dan juga editing, yaitu auto sum, dimana di sini ada yang langsung 5, yaitu sum itu untuk penjumlahan, average itu untuk rata-rata, penghitung rata-rata, count number ini adalah jumlah cacah datanya, max adalah data maksimal, min adalah data yang minimal. Yang kelima-limanya ini memerlukan inputan berupa range. Range itu berarti kumpulan dari beberapa sel. Kemudian untuk insert ini ada pivoting tabel. Jadi tabel nanti bisa lebih detailkan, bisa diambil datanya. Terus kemudian ada tabel sendiri. Ada picture kalau kita mau masukkan gambar. Clip art adalah gambar yang sudah disediakan dari Microsoft-nya. Shape itu adalah untuk bentuk-bentuk bidang, bangun datar. Ada beberapa chart yang bisa digunakan, yaitu bentuk kolom, bentuk line, bentuk pie, bar, area, shader, dan lain sebagainya bisa menggunakan nanti. Jadi kalau kita ingin memvisualisasikan data dengan membuat grafik, nanti bisa manfaatkan ini. Hyperlink ini adalah digunakan untuk kita mau membuka dokumen baru, atau mungkin kita membuka sebuah website. Textbox ini untuk membuat textbox,
header footer ya, untuk header footer. Page, untuk page layout ini sama ya, ada margin, ada orientation, ada size, ada print area. Ini digunakan untuk kita blok, nanti di print area, maka area itu yang akan dicetak nantinya. Nah, keunggulan yang ada di dalam Excel ini ada di bagian formula ini, fungsi. Kita bisa klik di sini, akan keluar fungsinya dicari apa. Ada banyak sekali fungsi yang bisa dimanfaatkan untuk mengolah data, mulai dari fungsi yang sifatnya untuk finansial, logik, teks, pengaturan teks, atau pengaturan bentuk waktu, dan lain sebagainya ada di sini. Data ini bisa digunakan untuk beberapa tambahan, jadi dimanfaatkan sebagai database misalnya. Sedang review ini bisa dimasukkan untuk tambahan komen-komen, sedangkan view ini lebih ke arah tampilan datanya, kita mau pakai dengan tampilan yang mana ya. Ini adalah beberapa menu-menu yang bisa kita manfaatkan pada saat kita nanti menggunakan Microsoft Excel. Mungkin dari saya untuk pengenalan menu-menu dicukupkan.